Halo, selamat malam Ibu Nina. Selamat malam Ibu Nelly. Selamat malam Pak Bayu. Baik, terima kasih sudah mengundang saya di sesi coaching hari ini seperti itu ya. Ah, dengan Ibu Nina sebagai coach dan Ibu Nelly sebagai coach seperti itu. Baik, sebelum kita melaksanakan coaching ini, izinkan saya untuk merecord sesi coaching ini. Baik, sebelum kita memulainya kembali, saya ingin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Nelly. Ibu Nelly, Ya Pak. sebagai seorang coach, apa yang sudah Ibu persiapkan? Kompetensi yang saya miliki sebagai seorang coach, yang pertama saya memiliki kehadiran penuh dalam proses coaching. Yang kedua, mendengarkan secara aktif tentang permasalahan atau aduan daripada coaching. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot untuk mengarahkan coaching menemukan atau menemukanali potensi dirinya. Mungkin itu Pak Bayu. Baik, terima kasih Ibu Nelly. Memang ada tiga kompetensi yang harus dimiliki seorang coach. Yang pertama itu adalah presence atau kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti yang sudah Ibu Nelly katakan, saya yakin dan percaya Ibu Nelly sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coachingnya atau untuk Ibu Nina. Seperti itu. Baik, Ibu Nelly, kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya yaitu hal yang tidak diperbolehkan dalam coaching seperti itu. Dari apa yang Ibu pelajarin, apa hal yang tidak diperbolehkan dalam coaching? Yaitu mengutarakan asumsi atau pendapat pribadi atau pandangan kesimpulan pribadi, mengabeli atau mengasosiasi pendapat secara pribadi, tapi lebih ke kompetensi daripada coachingnya, kepentingan daripada coachingnya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nelly, sangat luar biasa sekali. Saya sangat yakin dan percaya sesi coaching ini akan berjalan dengan lancar dengan coachnya Ibu Nelly dan coachi Ibu Nina seperti itu. Baik Ibu, semoga apa yang kita lakukan ini sesuai dengan yang kita harapkan seperti itu. Kemudian indikator ketercapaian kita itu seperti apa ya Ibu Nelly? Indikator ketercapaiannya, yang pertama, coach itu mampu untuk menemukan kompetensi dirinya dalam hal menyelesaikan persoalan yang dimilikinya. Kemudian coach juga dapat mengutarakan pendapatnya secara terbuka, sehingga antara coach dengan coach itu mendapatkan sebuah kesimpulan atau refleksi untuk dilaksanakan untuk menjadi sebuah tanggung jawab. Seperti itu dia Pak Bayu. Baik Ibu, terima kasih banyak, sangat luar biasa sekali jawaban dari Ibu Nelly. Sangat terlihat bahwa Ibu Nelly penuh dengan persiapan. Semoga coaching hari ini sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan alur tirta yang seperti kita persiapkan sebelumnya. Seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya berikan waktu kepada Ibu Nelly sebagai selaku coach untuk memulai sesi coaching ini. Selamat malam Bu Nelly. Selamat malam Bu Nina. Ada apa Bu Nin? Boleh saya minta waktunya Bu? Ada yang mau saya diskusikan Bu sama Ibu. Oh, sangat boleh Bu Nina. Apa yang bisa saya bantu Bu Nina? Ada apa yang mau Ibu diskusikan? Bantulah saya Bu. Gini Bu, saya mempunyai kesulitan Bu. Kemarin kan supervisi pengawas. Jadi saya kepikiran tentang saran dan kritik yang disampaikan oleh pengawas Bu. Yaitu tentang standar proses pembelajaran yang saya buat. Baik Ibu, jadi ini menurut Ibu Nina, apa yang menjadi persoalan utama pada saran dan kritik pengawas tersebut? Lalu dengan percakapan kita ini, apa kira-kira yang Ibu harapkan dari hasil diskusi kita kali ini Bu Nina? Ini Bu, Bapak pengawas sekolah kami itu mengatakan bahwa saya harus meningkatkan standar proses pembelajaran yang saya lakukan. Di antara standar proses pembelajaran yang Ibu lakukan ini, bagian mana yang menurut Ibu Nina yang paling perlu dikembangkan? Saya ingin mengembangkan bagian memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya, Bu. Yang kebutuhan belajar murid kan berbeda-beda, Bu. Jadi harus dikembangkan sesuai kebutuhan muridnya, Bu.
Baik Bu, jadi Ibu ingin mengembangkan memenuhi kebutuhan belajar siswa. Lalu apa indikator dari Ibu nih yang sudah Ibu miliki dalam hal kompetensi tersebut? Apa yang sudah Ibu penuhi seperti itu Bu Nina? Indikatornya Bu, semua murid bisa memahami konsep yang saya sampaikan dan mereka bisa menikmati proses pembelajarannya dengan gaya dan kecepatan masing-masing. Jadi kita melakukan proses pembelajaran itu sesuai dengan keinginan siswa. Baik Ibu, jadi berarti indikatornya tadi siswa atau murid itu mampu memahami konsep yang Ibu sampaikan dan dapat menikmati setiap proses pembelajaran dengan gaya dan kecepatan mereka masing-masing ya Bu. Nah, sehubungan dengan tujuan yang Ibu capai tersebut, misalnya nih ada kira-kira penilaian antara 1 sampai 10. Menurut Bu Nina, Ibu sudah berada di angka berapa di antara 1 sampai 10 tersebut? Sepertinya masih di angka 7 sih Bu. Oh, di angka 7 ya Bu Nina. Bu Nina bisa nggak menjelaskan di angka 7 itu yang seperti apa Bu? Di angka 7 Bu, karena menurut saya selama ini proses belajar yang saya lakukan itu belum mengakomodir seluruh siswa sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Karena di kelas belum seluruh siswa dalam satu kelas sebanyak 30 orang siswa itu belum terakomodir kebutuhan belajarnya. Saya belum mempertimbangkan bagaimana menyiapkan pembelajaran itu sesuai dengan profil belajar, minat, serta bakat siswa Bu. Baik, jadi Ibu meningkatkan angka 7 tersebut ke angka berapa Bu? Menurut Ibu Nina yang ideal itu di angka berapa Bu? Kalau bisa sih Bu di angka 9 Bu. Di angka 9 ya Bu Nin. Jadi menurut Bu Nina nih angka 9 tersebut ideal. Bisa nggak Ibu jelaskan keadaan di angka 9 itu seperti apa menurut Ibu Nina? Angka 9 saya haruslah Bu menyiapkan proses belajarnya. Jadi dalam pembelajaran itu dapat mengakomodir seluruh kebutuhan belajar siswa. Seperti itu ya Bu. Jadi di angka 9 yang Ibu sebutkan tadi, apakah sudah ada yang Ibu lakukan untuk mencapai itu? Baru mulai melakukan sih Bu. Baru saya persiapkan pembelajaran siswa seperti melakukan pretest pada awal pembelajaran. Saya juga Bu membuat jurnal refleksi tentang profil belajar siswa dan melihat minat dan bakat siswa sehingga pembelajaran dapat dilakukan sesuai dengan minat dan bakat siswa Bu. Wah bagus sekali Bu Nina. Lalu nih menurut Bu Nina untuk mencapai itu semua Ibu Nina memerlukan berapa lama waktu yang Ibu butuhkan dalam mencapai kondisi ideal tersebut? Saya rasa Bu, saya dapat melakukan karena sekarang baru dimulai dapat dilakukan 3 bulan ke depan Bu, dan saya berkomitmen untuk mencapai semua kondisi itu Bu. Saya sangat setuju kali Bu Nina. Mudah-mudahan semua yang Ibu rencanakan 3 bulan ke depan untuk mencapai kondisi ideal tersebut bisa Ibu rencanakan sehingga tercapai ya Bu ya. Jadi ini kira-kira menurut Bu Nina bagaimana kesimpulan dari diskusi kita hari ini Bu Nina? Menurut Ibu refleksi apa yang kita peroleh dari percakapan kita ini? Saya Bu sebagai guru melalui percakapan ini saya baru menyadari Bu bagaimana cara menyelesaikan masalah kebutuhan siswa yang berbeda-beda Bu, sehingga pembelajaran itu dapat disesuaikan menurut bakat dan minat siswa. Baik Bu Nina, tetap semangat ya Bu ya, dan jangan lupa bahagia. Salam dan bahagia Bu Nina. Terima kasih Bu Nelly atas waktunya. Baik, terima kasih. Demikian Pak Bayu proses coachingnya. Baik, terima kasih buat Ibu Nelly dan Ibu Nina yang sudah aktif. Baiknya Pak Bayu.
Baik, terima kasih kepada Ibu Nelly dan Ibu Nina yang sudah melakukan coaching dengan sangat baik ya. Kemudian saya lihat juga di sini tadi presence-nya sudah ada. Bu Nelly juga mendengarkan dengan aktif. Kemudian pertanyaan berbobotnya juga sudah luar biasa seperti itu. Uh, ada yang ingin saya tambahkan kembali untuk alurnya sendiri sudah menuju ke alur tirta seperti itu ya, Bapak Ibu, Ibu sekalian. Mohon maaf. Tujuannya sudah jelas, identifikasi juga sudah, rencana aksi juga sudah jelas. Di sini yang mau saya tanyakan tadi ada tanggung jawab dan siapa sih yang mendukung Ibu Nina seperti itu ya, Ibu? Mungkin perlu ditambahkan kembali. Kemudian Ibu kepada Ibu Nelly seperti itu ya. Eh, Mohon dikurangi untuk penggunaan kata kira-kira seperti itu ya Bu. Baik. Siap, mungkin itu saja dari saya. Untuk yang lainnya mungkin sudah sangat luar biasa seperti itu. Nah, untuk Ibu Nelly sendiri selaku coach, kompetensi kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan setelah ini? Seperti itu. Selaku coach seperti itu. Selaku coach, kompetensi yang ingin saya kembangkan masih berhubungan dengan kompetensi awal yang tadi. Saya juga sebagai coach ingin melatih kompetensi saya di dalam kehadiran penuh, kemudian bagaimana bersifat terbuka dan sabar terhadap coaching, sehingga coaching lebih leluasa dalam menuangkan apa isi daripada pendapat dan keinginannya di dalam menyelesaikan persoalan. Dan yang tidak lupa, saya selalu ingin mengesampingkan tentang asumsi, mengabeli dan asosiasi yang ada pada diri saya selama proses coaching. Baik, Ibu. Terima kasih Bu Nelly, sangat luar biasa sekali, sangat terlihat Bu. Pertanyaan Ibu tadi memang semuanya pertanyaan terbuka, tidak ada pertanyaan tertutup seperti itu ya. Sudah saya cek kembali, pertanyaan-pertanyaannya sangat berbobot seperti itu. Dan juga sangat sesuai dengan alur yang sudah diperkirakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Ibu Nelly. Saya ucapkan banyak terima kasih. Izinkan saya undur diri. Selamat malam Ibu Nelly, selamat malam Ibu Nina. Selamat malam. Selamat sore Ibu Yanti, bagaimana kabarnya Ibu Yanti? Sehat Pak Leo. Kabar Pak Leo bagaimana? Sehat luar biasa Ibu Yanti. Dan melihat wajah Ibu Yanti, saya makin yakin ini untuk sharing sedikit tentang Ibu Yanti. Ya, mau sharing apa ini Pak? Ya, terima kasih Bu Yanti. Dengan kehadiran saya ingin men-sharing tentang bentar lagi kebetulan ada rekan kita ingin saya coaching. Saya coaching teman kita tersebut kita kebetulan cara mengcoaching itu sudah pernah saya pelajari, cuman saya saran dan bimbingan daripada Ibu Yanti karena saya merasa masih ragu-ragu Ibu Yanti dengan hal-hal yang saya persiapkan untuk mengcoaching nanti Ibu Yanti. Iya, baik. Terima kasih Pak Leo. Ya, terima kasih Bu Yanti. Ya, terima kasih juga untuk kepercayaannya kepada saya Pak Leo. Sebenarnya saya juga sangat percaya sama Pak Leo, ya. Jadi di dalam mengcoach seorang coach itu, ya, saya rasa Bapak masih ingat apa kompetensi inti yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki di dalam mengcoach seorang coach. Coba Bapak masih ingat nggak Pak? Iya Bu, terima kasih Bu Yanti. Sebenarnya sudah ada yang saya pelajari dan yang saya ingat ya Bu Yanti, ada 3 kompetensi dalam mengcoach seseorang. Yang pertama harus present, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian membuat bertanya kepada coach kita Ibu Yanti. Itulah yang saya ingat dari 3 kompetensi Bu Yanti. Apabila ada saran atau tambahan dari Bu Yanti, mana tahu saya masih lupa Ibu Yanti. Terima kasih. Iya, baik Pak. Dari 3 kompetensi inti yang harus kita miliki tadi, yang harus dimiliki oleh coach tadi, kira-kira dari yang ketiga ini masih ada nggak Pak yang masih ragu atau belum maksimal Bapak rasa penguasaannya? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih buat itulah makanya saya juga minta saran dari Bu Yanti. Sebenarnya menurut saya sih sudah lumayan yang saya persiapkan Ibu Yanti. Tapi mana tahu ada yang masih kurang komplit sesuai dengan
bagaimana cara mengcoach seseorang Ibu Yanti. Yang dari ketiga kompetensi itu ada beberapa aturan juga yang saya tahu Ibu Yanti. Tapi mana tahu ada kekurangan tambahan Ibu Yanti. Kemudian yang pertama harus menggunakan pertanyaan berbobot. Kemudian saya juga kadang-kadang masih ragu-ragu dalam membuat pertanyaan ini. Kadang-kadang saya masih mau terlanjur untuk membuat pertanyaan tertutup Ibu Yanti. Iya. Kira-kira itu saya masih ragu dan mana tahu ada saran-saran yang lain Ibu Yanti terhadap mengcoach seseorang. Iya, baik. Jadi memang seperti yang Bapak bilang tadi, kadang-kadang tiba-tiba kita tercetus pertanyaan tertutup ya Pak Leo. Padahal yang seharusnya pertanyaan apa Pak? Pertanyaan yang terbuka ya Pak ya. Masih ingat nggak Pak bagaimana ciri-ciri pertanyaan yang terbuka? Misalnya dimulai dari kata apa? Iya, terima kasih Bu Yanti ya. Pertanyaan terbuka tadi seharusnya tidak boleh bertanya tentang dimulai dengan pertanyaan apa Ibu Yanti ya. Kemudian itu yang saya ingat. Kemudian pokoknya inti daripada pertanyaan terbuka itu jangan sampai jawaban daripada kursi itu iya atau tidak. Kira-kira seperti itu ya Bu Yanti, atau ada tambahan yang lain? Iya, sedikit. Boleh untuk menggali lebih banyak ide-ide daripada seorang coach, Bapak Ya. boleh memulai pertanyaannya misalnya dengan kata bagaimana. Oke, Bu Atau Yanti. aktivitas apa yang harus dilakukan, atau Bapak boleh bertanya siapa yang dapat Bapak minta bantuan untuk melaksanakan rencananya, begitu ya. Oke Bu Yanti. Terima kasih atas saran-sarannya. Oke. Berarti untuk mematangkan saya juga untuk bertanya tentang pertanyaan terbuka Ibu Yanti. Iya. Kemudian setelah dari kompetensi tadi Ibu Yanti, ada saran yang lain lagi yang bisa Ibu Yanti siapkan untuk saya gitu untuk mengcoach nanti? Iya, satu lagi Pak. Kan tadi kan yang harus kita miliki nih Pak, ada 3. Nah, yang nggak boleh kita lakukan di sini juga ada. Bapak masih ingat nggak apa yang nggak boleh dilakukan oleh seorang coach? Iya, nah itulah Ibu Yanti. Ternyata ada beberapa hal ya. Yang saya ingat ini, Bu, sinilah keraguan saya Ibu Yanti. Yang nggak bisa dilakukan itu, sebenarnya satu tadi dari pertanyaan itu ya Bu Yanti, nggak boleh menggunakan pertanyaan tertutup. Itu yang pertanyaan yang saya ingat. Kemudian nggak boleh dia menjudge seorang coach. Jadi di antara yang itu yang saya ingat Ibu Yanti. Mana tahu ada mungkin bisa ditambahkan Ibu Yanti biar lebih matang nanti saya untuk melakukan coaching sama rekan Iya, kita itu ya. itu ada 2 lagi Pak. Misalnya seperti tidak boleh berasumsi duluan, ya, nggak boleh berasumsi duluan terhadap Oh iya, Bu. si coach itu. Dan terus satu lagi, kita nggak boleh berasosiasi atau langsung menceritakan pengalaman pribadi kita. Padahal Iya. padahal tadi kita fokusnya mau sama kepada coach, tapi Coaching, kalau ya. iya, kalau berasosiasi berarti kita duluan, udah salah kan Pak? Iya, oke. Iya, jadi itu yang tidak boleh kita lakukan. Oke, Pak Leo? Siap Ibu Yanti. Saya rasa dari saran-saran Ibu Yanti dan tambahan ilmu pengetahuan cara mengcoach seorang ini udah luar biasa menurut saya Ibu Yanti. Jadi menurut Ibu Yanti, dari kesiapan yang saya persiapkan tadi, saya udah tahu ini, sudah makin paham saya bagaimana dengan topik tadi, kemudian hal-hal yang tidak bisa dibuat pertanyaan apa yang seharusnya, bagaimana cara membuat pertanyaan terbuka, udah Ibu jelaskan, kemudian hal-hal yang tidak bisa dilakukan, hal-hal yang tidak bisa disampaikan pada saat mengcoach, udah Ibu sampaikan juga. Kira-kira bagaimana dari segi pengetahuan, kalau misalnya ini saya siapkan Ibu Yanti, udah bisa nggak nanti, kira-kira menurut Ibu Yanti lah dari kesiapan saya ini? Sudah mantap sekali Pak Leo, sudah mantap sekali. Semangat Pak Leo, Terima semangat. kasih Ibu Yanti, selalu semangat Ibu Yanti, apalagi Iya. Ibu memberikan support seperti ini dan pengetahuan baru buat saya Ibu Yanti. Terima kasih untuk supportnya Ibu Yanti. Oke, Dan jangan lupa silakan. Ibu mendoakan saya untuk mengcoach rekan kita tadi. Terima kasih. Oke Pak Leo, silahkan. Halo, selamat malam Pak Bayu. Halo, selamat malam Pak Leo. Iya, terima kasih Pak Bayu, Bapak juga sudah hadir di malam ini. Kebetulan seperti ini Pak Bayu, yang saya dengar dari Pak Bayu, Bapak undang saya untuk malam ini untuk kira-kira untuk Pak Bayu di kehadiran kita malam ini, kira-kira apa rencana pertemuan kita ini Pak? Baik Bapak, terima kasih banyak ya. Kebetulan untuk pertemuan kita hari ini semudah-mudahan bisa menghilangkan keresahan saya Pak dalam mengajar seperti itu. Ya, keresahan ya Pak. Iya baik. Yang kadang-kadang Bapak
Bayu jelaskan ini tentang keresahan ya. Iya, benar Pak. Dengan keresahan berarti ada sesuatu keresahan yang Bapak alami ya, Bapak Bayu ya, ada Benar. keresahan yang Bapak alami. Kemudian setelah ada keresahan yang Bapak alami ini, kemudian Bapak Bayu ingin ada sesuatu dari bagaimana Bapak mengundang saya untuk melakukan apa namanya coaching di pertemuan kini Pak Bayu. Tujuan daripada pertemuan ini setelah inilah definisi Bapak setelah Bapak ceritakan kepada saya nanti, menurut Bapak lah kira-kira ada nggak definisi akhir? Setelah Bapak lihat saya, kemudian kita berbicara ini, menurut Bapak kira-kira bagaimana intinya nanti ke depannya Pak Bayu setelah pembicaraan ini? Baik Bapak, terima kasih. Semoga dengan adanya pertemuan ini, keresahan saya tadi mengenai pembelajaran, nah itu terutama di bidang sarana prasarana ya Pak ya, yang saya butuhkan itu ada solusi nyata gitu ya, seperti itu dia Pak. Oke, terima kasih Pak Bayu. Berarti Bapak yakin ya nanti dari pembicaraan kita ini di endingnya pasti ada apa namanya menghilangkan keresahan seperti itu ya Pak Bayu. Siap. Tapi saya dengar tadi sedikit ada itu yang Pak Bayu sampaikan tentang keresahan tentang sarana prasarana ya Pak Bayu. Iya benar Pak. Jadi kalau masalah bisa nggak Bapak Bayu ceritakan sedikit, tolong diceritakan sedikit Pak Bayu tentang keresahan Bapak tentang sarana prasarana. Bagaimana itu keresahan, bentuk keresahan Bapak itu tentang sarana prasarana, apa yang terjadi kira-kira Pak Bayu? Baik Bapak, kebetulan di sekolah kita seharusnya memiliki infokus dengan speaker seperti itu ya Pak ya. Karena kebetulan mata pelajaran saya itu membutuhkan media visual dan audio visual dan audio seperti itu. Jadi audio visual. Kalau hanya audionya saja maka tidak bisa berjalan seperti itu. Kalau hanya medianya saja maka tidak bisa berjalan juga seperti itu. Harus ada saling mendukungan antara si audio dengan visual. Harus ada infokus, harus ada speaker. Nah, tetapi karena memang sudah terjadi hal yang tidak mengenakan di sekolah, contohnya seperti ini Pak, ada kemalingan memang kemarin di sekolah kita seperti itu. Jadinya kepala sekolah jauh lebih overprotective dengan barang yang kita miliki, sehingga alat-alat yang ada di sekolah itu dibawa pulang untuk diamankan seperti itu, sehingga tidak ada fleksibilitas antara kami guru ingin menggunakannya. Jadi intinya sama saja, ada dengan tidak ada itu tadi. Nah, seperti itu dia Bapak. Oh, terima kasih Pak Bayu. Dengan berarti itu yang membuat keresahan Pak Bayu ya. Benar. Artinya di saat peraturan ini karena ada kemalingan di sekolah yang saya dengar, saya tangkap sehingga kepala sekolah membuat overprotective ya, diangkatnya ke rumahnya. Iya, jadi, benar. menggunakannya seakan-akan ada persyaratan tapi nggak bisa digunakan ya Pak Bayu. Iya, ya? benar sekali. Oke, terima kasih Pak Bayu. Ya, merupakan salah satu sebagai pendidik kita pasti mengalami hal seperti itu Pak Bayu. Kalau misalnya ada perasaan tapi nggak bisa kita gunakan, tapi nggak bisa juga kita salahkan siapa-siapa Pak Bayu, karena mungkin kepala sekolah juga menjaga hal yang tidak diinginkan di sekolah itu ya Pak Bayu. Yeah. Oke Pak Bayu, jadi untuk setelah kejadian tersebut bagaimana ini Pak Bayu? Apa kesempatan yang Pak Bayu miliki sekarang? Kan tadi yang Pak Bayu butuhkan kan audio visual ya Pak Bayu. Iya, Sementara kalau misalnya cuma audionya tidak bagus, kemudian visualnya itu tidak bagus gitu untuk pembelajaran itu. Jadi sekarang kesempatan apa yang Pak Bayu miliki atau apa yang upaya yang Pak Bayu lakukan di sekolah Pak Bayu untuk mengatasi hal tersebut? Baik Bapak Liu, untuk saat ini yang sudah saya lakukan adalah saya sudah mempunyai audionya, yang artinya saya sudah memiliki speaker dari seperti itu. Saya sudah membeli alat audionya, walaupun memang membutuhkan medianya seperti yang saya bilang tadi. Jadi ketika medianya itu tadi saya ubah menjadi berupa gambar, tapi audionya saya tunjukkan kembali sama mereka seperti itu dia Bapak. Artinya sudah ada hal yang sudah saya lakukan seperti itu. Ya. Sudah ada hal yang lakukan ya Pak Bayu, berarti sudah ada gambarnya. Sebenarnya sudah secara kesimpulan seluruhnya sudah terlaksana Pak Bayu, tapi belum maksimal lah kira-kira seperti itu karena gambarnya seperti itu ya Pak Bayu ya. Siap. Jadi kalau menurut Pak Bayu lah, kan ada itu minnya di dalam Pak Bayu itu dalam melaksanakan apa tujuan dari Pak Bayu tadi supaya menghilangkan keresahan tadi. Artinya ada upaya Pak Bayu yang melaksanakan, menurut saya itu sudah sangat luar biasa Pak Bayu untuk mengatasi melanjutkan pembelajaran yang Bapak Bayu butuhkan. Jadi kalau dari pengalaman Bapak ini dan yang Bapak alami pada saat melaksanakan upaya itu, kalau dilihat dari siklus skala Pak Bayu, dari skala 1 sampai 10 kira-kira skala Bapak sampai di mana Pak Bayu di sekarang? Baik Bapak, terima kasih banyak buat pertanyaannya. Untuk dari segi skala Pak, untuk saat ini masih di angka 7 sih Pak, untuk saat ini. Karena mata pelajaran kita masih menggunakan kurikulum K13.
Nah, yang artinya masih bisa dipadu-padankan dengan media ataupun alat yang sudah ada, seperti itu. Takutnya di kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka Belajar, ini tidak bisa digunakan kembali. Harus menggunakan infocusnya seperti itu. Malah bisa jadi dari aturannya angka 7 bisa turun menjadi angka 6 atau bahkan angka 5, seperti itu dia, Pak. Nah, itu dia, Pak, masalahnya. Memang harus dibutuhkan tuh infocus itu memang harus ada seperti itu. Seperti itu ya Pak Bayu. Oke, terima kasih Pak. Berarti memang kalau kita lihat dari keadaan Bapak sekarang itu sebenarnya kalau angka 7 ya Pak ya, berarti masih normal sebenarnya, ini bisa dikatakan masih nilainya masih lumayan ada di skala ya Pak Bayu ya. Tapi yang Bapak Bayu khawatirkan nanti terjadi ke depannya kalau misalnya di kurikulum Merdeka mungkin aja dia turun karena memang yang dibutuhkan di sana sudah betul-betul harus menggunakan audio visual ya Pak Bayu ya. Oke Pak Bayu, kira-kira untuk mengatasi masalah tersebut, kemudian di angka 7 itu berarti kemungkinan akan turun nanti. Bagaimana kira-kira kekuatan Pak Bayu atau upaya Bayu untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk mendapat fokus dari supaya jangan turun skalanya kira-kira Baik, seperti itu Pak. Bagaimana kira-kira bayangan Pak Bayu? Untuk saat ini memang ada tiga solusi yang saya pikirkan. Yang pertama adalah itu tadi Pak, mungkin saya akan berbicara dengan teman-teman. Sudah saya bicarakan sih Bapak. Apakah mereka setuju atau tidak ini masih mereka pikirkan seperti itu Pak. Yang artinya ada unsur untuk patungan seperti itu. Atau yang kedua, saya membelinya sendiri karena sudah saya lihat juga, sudah saya searching juga, sudah saya matangkan itu, saya lihat di Shopee juga harganya tidak terlalu apa Pak. Saya pikir kemarin angkanya di angka 3 sampai 4 jutaan. Ternyata ada harga di angka 1.250.000 dan itu sudah sangat bagus. Seperti itu dia Bapak. Oke, terima kasih Pak Bayu. Ya. Jadi sudah ada upaya ya antara untuk melaksanakan, artinya sebenarnya min itu sudah kira-kira dapat ya Pak Bayu, artinya sudah ada upaya untuk mencapai tujuan tadi mengadakan fokus itu. Ada 3 tadi ya, patungan, kemudian bersama kawan, terus membeli karena kebetulan ada yang harga mereng ya Pak Bayu kira-kira ya. Oke, terima kasih Pak Bayu, berarti sudah ada sebenarnya antisipasi untuk itu. Kemudian untuk mencapai itu Pak Bayu, tadi patungan, kemudian membeli sendiri karena memang kebetulan ada harga yang bisa standar lah kira-kira seperti Pak Bayu. Kan untuk mencapai ini pasti ada gangguan Pak Bayu. Bisa saja nanti rekan-rekan Pak Bayu itu nggak setuju patungan. Siap. Kira-kira apa antisipasinya? Apa solusinya dari Pak Bayu kira-kira? Kalau misalnya nanti rekan Bapak yang dari rekan Bapak nggak mau misalnya, pasti ada gangguan ya Pak Bayu. Siap Pak. Kira-kira apa dulu Pak Bayu untuk mengatasi masalah itu? Baik Pak, kalau dari segi gangguan pasti ada aja sih Pak. Yang pertama Bapak bilang sih, rekan saya tidak setuju seperti itu. Nah, pasti saya menuju ke yang kedua, seperti itu, beli sendiri, yang artinya apa? Harus mandiri seperti itu. Nah, kalau mandiri juga pasti ada masalahnya juga sih Pak. Ada masalah yang bakal dihadapi, ada hambatannya. Apa? Yang pertama, sudah saya simpan uangnya, ada prioritas lain yang mungkin saya butuhkan seperti itu. Jadi uang simpanannya tadi pasti berkurang kan seperti itu. Nah, seperti itu Pak. Kalau antisipasinya seperti itu ya. Antisipasinya mau tidak mau saya harus beli. Di mana? Pada saat kurikulum Merdeka dijalankan, saya harus punya. Apapun ceritanya saya harus punya. Seperti itu sih Pak. Oke, terima kasih Pak. Berarti sebenarnya sudah ada solusi. Udah ada juga dari ketiga upaya yang Bapak lakukan, misalnya ada gangguan di sana, udah ada solusinya ya Pak ya. Kemudian kita masuk ini untuk hal setelah udah, kan kita tahu nanti apa yang dari ketiga-tiganya bisa terjadi sebenarnya ya Pak ya. Jadi bagaimana cara Bapak untuk rencana Bapak untuk mencapai tujuan tadi? Karena seperti ini Pak Bayu, apalagi dengan keadaan kita seperti yang Bapak bilang tadi, bisa nanti untuk membeli, misalnya dari ketiga upaya tadi, akhirnya beli sendiri. Kan bisa saja nanti itu dalam mencapai upaya ini untuk menjadi pembeli sendiri kan, apalagi untuk keadaan sekarang ini Pak Bayu, kan bisa aja masalah ekonomi ya kan gitu. Siap, benar. Iya. Jadi kira-kira bagaimana rencana Pak Bayu untuk mencapai tujuan itu? Baik Bapak, tujuan saya kan sebenarnya Pak untuk mendapatkan audio visual seperti ya Pak ya. Untuk saat ini memang sudah saya bicarakan juga dengan kepala sekolah seperti itu. Coba pakai medianya media print out seperti itu. Ya udah saya coba sih. Nah sampai saat ini itu luar biasa sih Pak, masih bisa digunakan gitu kan. Kalau untuk memang nantinya memang tidak ada, uang saya juga tidak cukup, teman saya juga tidak mau tidak mau. Saya harus meminjam ke kepala sekolah seperti itu si hari sebelum saya mengajar, dan saya harus memulangkannya kembali di hari itu juga seperti itu. Mungkin itulah Pak hal terakhir yang bisa saya lakukan. Mungkin itu. Iya, terima kasih Pak Bayu, sebenarnya sudah sangat luar biasa Pak Bayu. Sebenarnya apapun yang kita lakukan sebenarnya ada di ini sebenarnya sudah sangat luar biasa Pak Bayu. Nggak ada tantangan kalau menurut saya dari 3 upaya tadi. Upaya yang terakhir masih ada juga untuk masalah seperti itu ya. Artinya dengan menggunakan meminjam kepada rekan ya Pak Bayu.
Berarti dari ketiga upaya-upaya prioritas Pak Bayu. Kan dari situ dari upaya-upaya yang Bapak lakukan itu kan ada prioritas itu. Apa yang Bapak usahakan dari beberapa upaya memiliki sendiri atau dari upaya-upaya dari prioritas Bapak untuk melaksanakan pencapaian tujuan Bapak tadi memiliki infokus itu. Jadi artinya menggunakan infokus itu Pak Bayu, bukan memiliki. Jadi untuk supaya tujuan Bapak ini terjadi kan ada prioritas upaya yang Bapak lakukan. Kira-kira yang paling prioritas Bapak bayangkan untuk mencapai tujuan itu kira-kira apa itu Pak Bayu? Baik Bapak, untuk menjawab itu sangat mudah sekali Pak, membeli. Kenapa saya membeli? Karena Infokus tidak hanya berguna bagi siswa saya, tapi berguna juga bagi saya. Kebetulan saya juga seorang guru les bahasa Inggris seperti itu ya Pak. Jadi apapun alat yang saya punya pasti saya gunakan. Karena apa? Karena kita seorang pendidik, dimanapun kita berada pasti kita membutuhkannya. Seperti itu sih Pak. Oke, berarti ada apa namanya membeli ya Pak Bayu? Iya benar. Berarti yang paling prioritas dan saya doakan juga Pak Bayu dan saya yakin juga bisa mungkin Pak Bayu pasti bisa melaksanakan. Kemudian dalam prioritas itu kira-kira jangka waktunya Pak Bayu. Kalau misalnya pada prioritas itu bisa Bapak laksanakan, masalah waktu Pak Bayu. Kira-kira berapa lama ini bisa bayang Pak Bayu bisa Bapak membeli barang tersebut Pak Bayu? Kira-kira bisa Bapak Bayu ceritakan Pak Bayu? Baik Bapak, untuk saat ini mungkin ya Pak, untuk saat ini mungkin saya sudah mampu membeli. Cuman ada memang prioritas lain yang memang saya butuhkan seperti itu. Paling lama Pak di semester depan lah Pak, sebelum kurikulum Merdeka berlangsung seperti itu. Mungkin 6 atau 7 bulan lagi. 6 atau 7 bulan sangat luar biasa sebenarnya itu Pak Bayu. Mudah-mudahan semua yang Pak Bayu upayakan atau Bapak impikan itu berhasil Pak. Berarti 6 bulan yang ke depan. Jadi di dalam 6 bulan itu juga bagaimana ya? Bisa saja Pak Bayu juga memiliki halangan-halangan untuk itu ya Pak Bayu. Kira-kira untuk ukuran keberhasilan rencana Pak Bayu untuk masalah pengadaan Infokus itu Pak Bayu, kira-kira bagaimana Pak Bayu? 6 bulan ke depan ukurannya kira-kira kalau misalnya ada gangguan pada saat melaksanakan prioritas tadi, membeli misalnya kan sampai 6 bulan lagi kan, di 6 bulan kan bisa jadi gangguan Pak Bayu. Mau beli tiba-tiba ada kebutuhan lain kira seperti itu. Ada nggak upaya yang lain selain daripada itu Pak Bayu? Baik Bapak, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya ya Pak. Upaya yang saya lakukan ya seperti yang sudah saya bilang sebelumnya Pak. Ada memang 3 solusi tadi. Rekan saya memang nggak mau sih sepertinya, karena sedang pikir-pikir terus. Ke kepala sekolah juga sepertinya juga membutuhkan waktu seperti itu ya Pak. Kalau memang yang terakhir ini adalah membeli, seperti yang Bapak bilang pasti ada hambatan. Ya pasti ada. Yang seperti saya bilang ada prioritas lain yang saya butuhkan seperti ini dan seperti ini gitu Pak. Yang pasti saya beli Pak, apapun ceritanya. Intinya ukuran keberhasilan saya tadi itu yaitu tadi Pak. Uang untuk saya saku saya ada, dan untuk membeli itu memang sudah ada gitu Pak. Jadi intinya apa? Tidak mengganggu aliran dana yang sudah saya persiapkan seperti itu. Iya begitu ya Pak Bayu, luar biasa Pak Bayu. Dan saya yakin dari semua yang upaya-upaya dan apa yang Pak Bayu inginkan untuk mencapai tujuan Pak Bayu tadi supaya menghilangkan keresahan itu bisa tercapai Pak Bayu. Amin. Oke, saya rasa sudah sangat luar biasa Pak Bayu. Kira-kira dan pertanyaan berikutnya Pak Bayu, ada yang perlu setelah tadi udah ada sebenarnya solusinya, ada gangguan ada solusinya. Dan saya yakin dari sini 100% sudah pasti terjadi. Cuman ada beberapa pertanyaan lagi yang mau saya sampaikan sama Pak Bayu ya Pak Bayu. Kemudian bagaimana rencana Pak Bayu untuk aksi ke depannya Pak Bayu? Masalah komitmen ini Pak Bayu, bagaimana komitmen bisa sampai sekomit itu harus mendapatkan itu kira-kira? Iya jelas Pak. Terima kasih Bapak pertanyaannya Pak, luar biasa banget sih. Kalau masalah komitmen jelas dong Pak. Kalau saya nggak komit nggak mungkin saya bicarakan dengan Bapak seperti itu ya. Karena sudah ada komitmen dalam diri saya, makanya saya bicarakan sama Bapak seperti itu. Untuk apa? Untuk mempertegas kembali seperti itu, menghilangkan keresahan tadi kan seperti itu dia Pak. Itu ya Pak Bayu. Memang best teacher lah Pak Bayu sebenarnya untuk mempersiapkan diri. Oke. Tapi di dalam membantu komitmen ini pasti ada orang yang mendorong menurut saya Pak Bayu. Kira-kira mungkin ada orang-orang atau orang-orang yang ikut membantu Pak Bayu dalam menjaga komitmen ini Pak Bayu. Baik, bisa Pak Bayu ceritakan Pak Bayu? Terima kasih banyak Bapak. Untuk orang yang mendukung, yang pertama kali adalah orang tua, seperti support system yang paling luar biasa, keluarga seperti itu ya. Walaupun di samping memang harus ada kepala sekolah, rekan sejawat, bahkan siswa saya sendiri seperti itu Pak. Kalau siswa saya saja tidak membuat saya semangat, bagaimana saya mau mengajar mereka dengan baik kan seperti itu dia Pak. Nah ini dia Pak. Berarti lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan terutama lingkungan masyarakat juga sih Pak. Luar biasa Pak Bayu, berarti pantas melalui lingkungan sekolah, kemudian siswa, keluarga juga semuanya ya Pak Bayu mendukung untuk komitmen ini Pak Bayu ya.
Saya rasa itu yang perlu kita sharingkan untuk jadi semuanya sebenarnya kalau menurut yang Pak Bayu sampaikan tadi semuanya sudah ada. Gangguannya ada, bisa atasi, kemudian capaiannya sudah kira-kira 100% kalau menurut saya, kalau memang sudah terjawab seperti yang jadi kira-kira untuk masalah kesimpulan atau kira-kira bagaimana melakukan coaching, kira-kira bagaimana kesimpulannya Pak Bayu? Apakah ada sesuatu yang Bapak Bayu sampaikan? Baik Bapak, terima kasih banyak Pak. Untuk dari sekian banyak tadi yang sudah kita bicarakan Bapak, dari mulai masalah keresahan saya, bagaimana mengatasi masalahnya, kemudian ada hambatan yang saya alami dan bagaimana cara mengatasinya. Tindak lanjut yang ingin saya katakan tadi adalah bahwa saya akan terus berusaha buat apa Pak? Buat menabung Pak. Rajin-rajin menabung ya Pak, biar supaya apa? Biar supaya apa yang saya impikan itu tadi, membeli alat video visualnya seperti itu bisa tercapai semua seperti itu. Kalau audionya sudah saya beli, tinggal infocusnya belum saya beli seperti itu. Siap. Gitu ya Pak Bayu. Berarti tercapai ya Pak Bayu? Siap Kalau Pak. menurut saya ada pasti aplus yang luar biasa sama Pak Bayu ini. Terima kasih, Dan Pak. tercapai ya Pak Bayu ya. Siap. Saya rasa itulah sebagai pertanyaan saya terakhir Pak Bayu. Semuanya sudah simpulan, berarti sudah tercapai, sudah solusinya, gangguan juga terjawab. Jadi menurut saya mudah-mudahan apa yang Pak Bayu inginkan terhadap sesuatu barang tadi, infocus tadi bisa tercapai supaya menghilangkan keresahan yang Pak Bayu alami selama ini ya Pak Bayu. Amin. Semoga manfaat untuk pertemuan. Sebagai closing bisa juga dari Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Oke. Baik Bapak. Closing untuk kita, Pak Bayu. Baik, terima kasih kepada Pak Leo yang sudah memberikan coaching ataupun pengarahan kepada saya sehingga menghilangkan bahkan ini keresahan saya seperti itu Bapak. Saya merasa senang sih di coaching oleh Pak Leo. Kenapa? Karena dengan bimbingan Bapak tadi, keresahan saya tadi ibaratnya ya sudah sedikit sudah terasasi bahkan. Intinya apa? Bahwa sebenarnya untuk mengatasi keresahan saya itu tadi sudah ada dalam diri saya, hanya saja tinggal penguatannya saja seperti itu. Iya, terima kasih Pak Bayu untuk closingnya. Saya rasa sudah sangat luar biasa Pak Bayu. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan tercapai semuanya Pak Bayu. Baik. Terima kasih juga untuk Ibu Yanti sebagai pengamat. Ibu Yanti, kami sudah selesai melakukan coaching. Apabila ada yang perlu Ibu Yanti sampaikan sebagai pengamat, silakan Ibu Yanti, waktu dan tempat saya persilakan Ibu Yanti. Baik, terima kasih proses coaching yang sangat baik sekali ya. Nah, saya mantap semuanya, semangat ya, alurnya begitu jelas dia. Nah, saya mau tanya nih sama Pak Leo, setelah Bapak mengcoaching Pak Bayu tadi, bagaimana perasaan Bapak setelah menyelesaikan proses coaching ini? Ya, terima kasih Bu Yanti atas pertanyaannya. Jujur ya Bu Yanti, sebelum saya jawab pertanyaan Bu Yanti, awal-awalnya sih sebelum tadi kita masuk di undangan Pak Bayu untuk melakukan coaching, saya masih ragu. Tapi setelah Ibu kasih tadi penguatan sebelumnya di awal sebelum coaching, jadi sampai sekarang saya merasa senang aja, biasa, dan menurut saya tertantang Ibu Yanti, dan sebenarnya nggak ada keraguan itu udah hilang Ibu Yanti. Iya, Itu yang saya rasakan. Mantap sekali Pak. Jadi saya juga ketika memperhatikan proses coachingnya, saya juga ikutan belajar di situ Pak ya. Ya, jadi saya juga terima kasih bilang sama Bapak berdua, saya juga ikut belajar di dalam itu. Nah, kepada Pak Leo saya juga masih ingin menanyakan, kira-kira dari proses coaching tadi masih ada nggak Pak Leo rasa hal yang perlu dikembangkan dalam keterampilan Bapak selaku seorang coach? Iya, terima kasih Bu Yanti. Menurut saya sih masih banyak yang perlu saya kembangkan, dan memang itulah yang pertanyaan saya dari awal tadi Bu Yanti. Ada beberapa pertanyaan saya yang menurut saya bagaimana ya Bu Yanti, masih ada sebagian dari pertanyaan tertutup ya Ibu Yanti. Saya sadari itu, dan mudah-mudahan kedepannya nanti semakin terbiasa, semakin belajar, dan Ibu Yanti jangan bosan-bosan untuk memberikan pengarahan apabila saya undang lagi untuk pelaksanaan coaching berikutnya. Saya lihat tadi ada beberapa pertanyaan saya juga yang masih pertanyaan tertutup Ibu Yanti, dan saya sadari itu bukan hanya 1, 2, bahkan ada 3, 4 lebih, kira-kira seperti itu. Iya. Jadi ya. baik, jadi kira-kira apa yang mau dikembangkan sudah jelas tahu ya Pak ya.
dari yang Bapak bilang tadi. Kira-kira agar apa yang mau dikembangkan itu nantinya maksimal, apa yang akan Bapak lakukan untuk memaksimalkan keterampilan itu? Ya, terima kasih Bu Yanti. Yang mau saya laksanakan nanti itu ke depannya untuk memaksimalkan tadi kekurangan tadi ya. Yang pertama ya belajar ya Bu Yanti, belajar untuk bagaimana cara mengcoaching yang sebenarnya dengan baik. Kemudian menanjak juga dengan menonton YouTube juga bisa Bu Yanti menurut saya ya. Saya nonton YouTube bagaimana mengcoaching yang sebenarnya, menggunakan kemudian mengatur apa namanya timingnya untuk coaching tadi ya Bu Yanti. Kadang-kadang saya nggak perhatikan waktu udah sampai di mana waktu saya nggak perhatikan tadi. Jadi situ kelemahan saya. Nanti akan saya pelajari lagi itu berikutnya, bertanya rekan-rekan yang lebih senior, bisa saja sama Ibu Yanti juga, sama rekan-rekan yang lain juga yang terbiasa melakukan coaching Bu Yanti. Saya akan belajar seperti itu Ibu Yanti, rencana saya ke depannya untuk mengembangkan kekurangan tadi. Oke, mantap sekali Pak Leo, mantap. Ya, semoga sukses untuk kedepannya ya Pak Leo. Amin Ibu Yanti, terima kasih Ibu Yanti. Ya. Oke, terima kasih Ibu Yanti. Kalau kira-kira nggak ada lagi yang mau Ibu Yanti sampaikan, terima kasih juga buat Pak Bayu sudah kita sharing ya, sudah seling coaching atau memberikan curhatannya kepada kita di malam hari ini. Semoga nanti ke depannya apa yang kita lakukan malam ini bermanfaat untuk kita pribadi masing-masing, bukan hanya untuk Pak Bayu, tetapi saya juga secara pribadi, termasuk juga untuk Ibu Yanti. Mudah-mudahan bermanfaat kegiatan kita. Terima kasih Ibu Yanti, terima kasih Pak Bayu. Sampai ketemu di session berikutnya. Baik. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam Bapak Karnadi. Ya, bagaimana kabar Pak Bayu siang hari ini? Alhamdulillah baik Bapak, bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Bayu. Mudah-mudahan kita semua yang berada di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemudian gini Pak Bayu, saya dengar Pak Bayu sore hari ini akan melakukan coaching dengan Pak Leo. Kira-kira apa yang akan Bapak laksanakan berkaitan dengan coaching itu? Baik Bapak, terima kasih banyak. Yang akan saya laksanakan yang pertama tadi yang Bapak bilang adalah bentuk coaching ya, seperti itu. Nah, yang perlu saya persiapkan itu ada yang pertama presence ya Pak. Sebagai seorang coaching saya harus present, hadir penuh seperti itu di sini. Yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan berbobot. Ya, baik Pak Bayu. Kemudian sebagai pengamat, mungkin ada penilaian yang akan saya lakukan berkaitan dengan alur cerita, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Mungkin itu nanti akan saya lakukan selama percakapan antara coach dengan coach. Baik. Pak, ya. Setuju Bapak dengan penilaian yang akan saya laksanakan Bapak? Baik, sangat setuju Bapak. Ya. Selanjutnya gini Pak, indikator ketercapaian dari yang Bapak laksanakan pada sore hari ini, dari Pak Leo, apa yang ingin Bapak capai? Baik Bapak, terima kasih banyak. Yang pertama adalah saya akan menyelesaikan coaching ini melalui alur tirta, seperti itu Bapak. Nah, yang intinya adalah tujuannya jelas, identifikasi jelas, rencananya jelas, dan aksi nyatanya bakalan nampak seperti dia Pak. Ada hal yang akan tercapai seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Bayu. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Bayu sebagai coach dan Pak Leo sebagai coach. Silakan Pak Bayu. Baik Bapak, terima kasih banyak. Halo, selamat siang Bapak Leo. Selamat siang Pak Bayu. Baik Bapak, hari ini kita akan melaksanakan seksi coaching ya Pak ya. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk merecord rekaman hari ini. Ya, Baik. Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Leo. Selamat siang Bapak Leo. Ya, selamat siang kembali Pak Bayu. Baik Pak Leo, saya dengar ada yang Bapak ingin bicarakan dengan saya. Kalau boleh saya tahu, apa hal yang ingin dibicarakan dengan saya Bapak? Ya, terima kasih Pak Bayu atas kesempatan Pak Bayu.
Atas undangan saya juga, saya ingin menceritakan sesuatu hal yang berbeda di sekolah saya, Pak Bayu. Ada sesuatu yang mau saya sampaikan itu ada sedikit bisa dibilang tapi berpengaruh untuk teknik saya mengajar di sekolah, Pak Bayu. Baik, Pak. Ada hal yang berbeda saya dengar seperti itu, Pak. Kalau boleh saya tahu itu, Pak. Dari hal yang berbeda tersebut, apa sih tujuan Bapak gitu. Ya, tujuan saya seperti ini, Pak. Semoga dengan kita memang Bapak memberikan sharing dengan saya, mudah-mudahan ke depannya hal yang berbeda ini yang berpengaruh dengan keadaan saya mengajar di sekolah saya bisa saya selesaikan, Pak. Artinya saya lebih nyaman seperti itu, Pak. Ada sedikit yang mau saya ceritakan itu sehingga membuat saya tidak nyaman di sekolah, Pak Bayu. Baik. Mudah-mudahan dengan sharing ini bisa saya nyaman, Pak Bayu. Terima kasih. Baik, Bapak. Saya ada mendengar tadi kata tidak nyaman ya, Pak ya. Baik. Saya ingin mengetahui, Pak, ukuran keberhasilan dari ketidaknyamanan tadi itu apa, Pak? Setelah saya tahu tadi ada kata tidak nyaman ya, Pak ya. Nah, untuk ukuran keberhasilan dari tujuan kita mengadakan coaching ini apa sih, Pak? Iya, seperti ini, Pak Bayu. Itulah makanya saya undang Pak Bayu untuk memberikan penguatan atau sharing sama Pak Bayu. Sudah saya persiapkan sih, Pak Bayu. Sudah saya persiapkan, tapi saya butuh seorang coach, Pak Bayu. Makanya saya undang Bapak di sini biar kita sharingkan dulu. Apakah persiapan saya nanti ini sudah betul-betul matang bisa saya laksanakan. Kemudian saya yakin dengan kita berbicara seperti ini, Pak Bayu bisa memberikan penguatan dan tambahan ilmu untuk mencapai tujuan saya tadi, Pak. Baik, Bapak, terima kasih ya buat jawabannya sangat luar biasa seperti itu. Sudah ada rancangan rencana seperti itu. Nah, berarti ada kesempatan yang sudah dimiliki saat ini. Kalau boleh saya tahu kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang? Iya, terima kasih Pak Bayu atas pertanyaannya. Sebenarnya itulah yang saya bilang sebelumnya, Pak Bayu, sudah ada rancangan, tetapi saya masih ragu-ragu kira-kira seperti apa kira-kira. Nah, makanya dalam coach ini saya harap dan saya yakin pasti bisa setelah berbicara sama Pak Bayu. Kesempatan yang saya miliki sekarang, Pak Bayu, itu yang mau saya buat di sekolah itu adalah sebenarnya bentuk taman. Karena sekarang ini jujur Pak Bayu ya, di sekolah saya yang baru ini lingkungannya kurang tamannya pemeliharaan taman tidak kurang bagus ya, kurang maksimal menurut saya, sehingga itu yang sebenarnya membuat saya tidak nyaman. Seperti itu Pak Boy. Jadi kesempatan yang saya miliki, lahannya kalau saya lihat udah luas, lingkungannya sebenarnya gampang untuk ditata. Seperti itu Pak Boy. Orangnya juga ada, guru-gurunya juga ada. Jadi itulah kesempatan yang saya miliki Pak Boy. Baik Bapak, berarti ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu adalah memanfaatkan taman tadi seperti itu ya Pak ya. Kemudian ada pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Dari skala 1 sampai 10, di mana Bapak sekarang untuk mencapai tujuan tadi? Ya, terima kasih Pak Bayu. Ya, kalau diukur dari skala Pak Bayu, kebetulan saya juga baru penempatan di sekolah itu. Sehingga kalau untuk masalah skala Pak Bayu yang saya lihat, jadi untuk mulai saya masih beberapa bulan, sekitar 3 bulan Pak Bayu, sehingga pembenahan untuk mencapai tujuan saya ini masih sangat minim. Makanya skala yang saya miliki, saya rasa sekarang kalau diukur dari skala hanya nilai 3 Pak Bayu. Nilai 3 ya Pak ya? Iya Pak Bayu, karena belum ada pembenahan. Siap. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya yakin dan percaya sudah ada nilai yang Bapak punyai gitu, miliki saat ini, nilai 3. Nah, dari nilai 3 tersebut kekuatan mana yang sudah Bapak punya untuk mencapai tujuan? Iya, terima kasih Pak Bayu. Dari skala yang saya bilang 3 itu, sebenarnya kekuatan yang saya miliki 1. Kalau saya lihat dari segi aktivitas seorang siswa di sana ada rata-rata bertani ya Pak Bayu. Kemudian saya lihat juga di sekolah saya kebetulan di lingkungan sekolah saya itu lingkungannya sangat luas. Jadi bisa saya taruh itu sebenarnya di belakang itu nanti tanah yang luas itu khusus di sana adalah tanaman-tanaman yang bisa berpenghasilan. Artinya hasilnya nanti materi, misalnya jagung atau tanaman yang lain yang bisa ada hasil materinya. Kemudian kekuatan saya yang lain Pak Bayu, saya lihat karena memang orang tua siswa saya itu semua adalah bertani. Saya rasa kalau memang pengolahan taman di sekolah itu menurut saya sangat relevansi Pak Bayu. Artinya orang itu saya yakin mereka memiliki ide-ide terbaru untuk
membuat bunga pun apa namanya merawat itu pasti sangat bagus Pak Bayu. Jadi itu kekuatan saya menurut saya Pak. Lahannya ada, orangnya juga sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Baik Bapak, sangat luar biasa sekali. Selain Bapak menyebutkan kekuatan, tadi Bapak sudah menyebutkan peluang seperti itu sepertinya ya Pak ya. Nah baik, selain kekuatan dan peluang tadi, saya yakin dan percaya bahwa setiap kali ada kegiatan ataupun sesuatu hal, pasti ya ada yang namanya hambatan ataupun hal-hal yang menghalangi Bapak dalam meraih tujuan. Nah seperti itu. Iya. Kalau boleh saya tahu, apa sih hal yang mungkin terjadi seperti itu yang mungkin menghambat? Iya, terima kasih Pak Bayu. Sebenarnya untuk sekarang itu ada beberapa hal itulah yang saya pikirkan Pak Bayu dan merupakan suatu yang membuat saya sekarang agak pesimis Pak Bayu. Ada banyak halangan yang saya hadapi. Yang pertama, di sekolah saya itu masih terbiasa belum ada tata kelola mengenai pengelolaan taman, belum terbiasa. Yang kedua, karena dalam rencana saya ini nanti berupa materi Pak Bayu. Misalnya, kalau untuk taman di depan kelas itu akan saya buat taman, itu bunga-bunga aja, jadi hasilnya ya hanya dengan pemandangan yang indah aja. Kemudian karena lahannya juga luas, rencana saya akan tanam di sana berupa misalnya jagung atau tanaman-tanaman yang berpenghasilan. Tapi tujuannya itu nanti akan dibuat menjadi khas sekolah tersebut. Jadi yang tantangan buat saya, yang menjadi gangguan yang paling berat menurut saya Pak Bayu, karena kebetulan sudah juga saya informasikan melalui rapat dengan guru-guru, ada informasi yang saya dengar nanti ketidakpercayaan antara orang tua dengan guru, termasuk saya sebagai orang utama yang untuk mengelola itu, karena hasilnya nanti materi kan, jadi ada rasa tidak percaya antara orang tua dengan guru, nanti hasilnya kemana? Nanti guru tidak jujur, kira-kira seperti itu Pak, karena berupa materi. Kira-kira itulah yang pertama menjadi halangan Pak Bayu. Kemudian halangan yang kedua Pak Bayu, kepala sekolah saya nanti setelah saya rapatkan di bulan 12 ini akan pensiun. Jadi saya rasa nanti untuk kepala sekolah yang baru mungkin akan diterima, tetapi harus melalui rapat lagi. Atau mungkin juga bisa jadi, yang pasti mungkin visi misi akan dirombak kembali untuk masalah khusus untuk pengelolaan taman ini Pak Bayu dan lingkungannya. Jadi ada dua tantangan yang berat menurut saya Pak Bayu. Baik Bapak. Untuk sejauh ini pemikiran Bapak sangat sudah maju ke depan seperti itu ya Pak. Selain hambatan, saya yakin dan percaya Bapak sudah memikirkan solusinya. Nah, apa solusinya Pak? Iya, itulah salah satu juga yang mau saya sharingkan sama Pak Bayu tentang solusinya. Solusinya sih sudah saya pikirkan Pak Bayu. Yang pertama, nanti yang masalah pertama tadi, masalah ketidakpercayaan orang tua itu hasil daripada hasil daripada tanaman yang berpenghasilan tadi kami buat. Rencana saya di sana akan saya buat pembukuannya berupa faktur, dan kemudian akan ditantangan lengkap oleh orang tua, dan pengelolanya pun termasuk orang tua siswa tersebut, sehingga nanti ada keterbukaan antara guru dan orang tua tentang hasil daripada tanaman usaha yang kami buat di sekolah itu. Kemudian untuk pengelola yang kedua dari masalah kepala sekolah itu, yang saya pikirkan nanti untuk solusinya itu apabila ada perbedaan pendapat ya Pak Bayu, mungkin akan saya minta bantuan dari rekan-rekan guru termasuk orang tua untuk melanjutkan program yang telah kami laksanakan ini agar tidak dirombak kembali. Akan kami rapatkan kembali, kira-kira seperti itu Pak Bayu. Yuk. Siap, baik. Terima kasih Bapak. Ya. Sebenarnya saya tadi ingin mengidentifikasi seperti itu. Akan tetapi Bapak sudah sangat antusias dengan memberikan rencana aksi nyata Bapak gitu, seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Nah, Bapak sudah menjelaskan rencana aksi Bapak seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan kembali ada nggak skala prioritas? Prioritas Bapak saat ini apa sih gitu? Kalau prioritas saya Pak Bayu, sebenarnya dari awal itu Pak Bayu. Artinya awalnya sebenarnya saya sampaikan ini, ingin saya sharingkan sama Bapak, sebenarnya saya bandingkan dengan minat dan bakat siswa yang sebenarnya, atau minat dari setiap orang individu. Kalau memang kita belajar, siswa itu kita ajak belajar seperti studi tour, pasti mereka suka. Dan kalau saya simak dari yang saya lihat siswa sekarang ini, karena memang sekolah itu tidak ada lingkungannya yang kurang menarik, kira-kira seperti itu ya Pak Bayu. Artinya kalau mereka pergi ke sekolah, dilihat lingkungannya indah, kemudian bisa kita lihat dibandingkan di luar ya Pak Bayu. Kalau misalnya orang pasti suka kali kalau ada misalnya bisa selfie, karena background sekolahnya sangat luar biasa bagus.
Jadi sebenarnya pandangan saya tujuannya ke sana semua Pak Bayu. Jadi prioritas saya sebenarnya di sekolah saya itu harus terjadi itu sekolah berbasis lingkungan yang asri, kira-kira seperti itu Bapak. Itulah moto saya dan itu yang menjadi prioritas. Harus saya selesaikan itu dan harus saya ciptakan sekolah itu berbasis lingkungan yang asri gitu Pak Bayu. Terima kasih. Baik Bapak, saya mendengar sekolah berbasis lingkungan yang asri seperti itu Pak ya. Nah, kalau strategi Bapak untuk mencapai hal tersebut apa Pak? Iya, terima kasih Pak Bayu. Ini dalam strategi tadi. Pertama, strategi saya Pak Bayu, ini di awal bulan 10 ini nanti, atau pertengahan bulan 10 akan saya rapatkan juga sebenarnya dalam secara rapat resmi dengan orang tua, dengan pihak sekolah belum pernah. Tetapi rapat antara guru, sharing-sharing pendapat dengan guru sudah saya laksanakan. Tapi rapat resmi di pertengahan bulan 10 akan saya laksanakan, itu yang pertama. Kemudian saya sampaikan ini, saya buat gambarannya, saya buat tujuannya seperti yang berbandingan dengan sekolah-sekolah yang lain. Itu akan saya laksanakan. Kemudian setelah itu nanti hasil rapat itu orang tua juga akan saya undang Pak Bayu. Menurut saya itulah strategi saya langkah pertama. Kemudian strategi yang kedua nanti akan kita lihat imbasnya. Imbasnya contohnya berupa hasil tadi. Kalau saya proyeksikan itu hasilnya itu bisa dibuka sekolah, dan saya yakin dengan strategi seperti itu maka orang tua akan ikut campur dan setuju untuk melaksanakan program ini Pak. Baik Bapak. Bapak sangat optimis bahwa hal ini beneran bakal terjadi seperti itu ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan kembali, bagaimana dengan jangka waktunya Pak? Apakah sudah Bapak memikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut? Iya, terima kasih Bapak Bayu. Ini masalah jangka waktu. Inilah salah satu juga yang saya pikirkan ya Pak Bayu ya, jangka waktu. Karena kebetulan ini membutuhkan materi ya Pak Bayu. Contohnya menanam jagung itu juga modal di sana kan Pak Bayu. Jadi sebenarnya harus pelan-pelan tapi pasti ya Pak Bayu. Jadi saya rasa kalau masalah waktu, saya pikirkan ini sekitar 1 semester ke depan sampai bulan 6 tahun berikutnya Pak Bayu. Kenapa? Saya rapatkan dulu dengan orang tua, kemudian saya kalkulasi dulu bagaimana nanti, karena semuanya kan butuh bibit, butuh modal juga, modal awal dari mana, kira-kira seperti itu. Maka rapat 1 kali 2 kali belum tentu langsung bisa terrealisasikan. Maka sekitar 2 atau 3 bulan ke depan 2 kali rapat, kemudian ke 6 bulan ke depan mungkin akan sudah terrealisasi Pak Bayu. Kemudian yang kedua, masalah masalah kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolah juga mau pensiun. Itulah yang saya pikirkan, mudah-mudahan nanti setuju untuk kepala sekolah yang baru seperti itu. Baik Bapak. Nah, sangat luar biasa, pemikirannya sangat matang seperti itu. Bahkan sudah memikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan begitu ya Pak ya. Nah, untuk ukuran keberhasilan sendiri Pak nih, apa ukuran keberhasilan dari rencana yang Bapak pikirkan ini? Ya, sebenarnya ukuran keberhasilannya. Kenapa sebenarnya saya sangat optimis ya Pak Bayu untuk masalah yang pertama. Ukuran keberhasilannya di lingkungan sekolah itu termasuk orang tua adalah pelaksananya, karena tujuan saya ini tuh pengolahan taman, kemudian akan menanam juga masalah-masalah yang berpenghasilan produktif, masalah-masalah contohnya seperti jagung, kacang dan lain sebagainya yang bisa berpenghasilan. Nah, jadi saya yakin sebenarnya untuk mengerjakannya itu siswa tersebut tanpa diajari Pak Bayu, saya rasa pengalaman di rumah tangga dengan masing-masing. Karena saya lihat di sekolah ini Pak Bayu, anak-anak siswa kami itu kalau pulang sekolah berkelandan semua. Jadi secara sudah siswa-siswa yang sudah terlatih, kira-kira seperti itu. Jadi saya sangat yakin dengan keberhasilan ini. Ini pasti Pak. Baik Pak. Mungkin ini agak sedikit mirip sih Pak. Saya yakin dan percaya Bapak mampu melakukan hal tersebut seperti itu. Sudah ada rencana aksi nyata, ukuran keberhasilan. Nah, kalau yang tadi saya bahas adalah mengenai ada hambatan. Nah, kalau yang sekarang nih gangguan Pak. Nah, gangguan apa yang mungkin dihadapi dan itu bagaimana cara Bapak menanggapi ataupun mengantisipasi gangguan tersebut? Iya, terima kasih Pak. Ya, memang setiap ada rencana pasti ada gangguan ya. Inilah yang merupakan gangguan nanti menurut saya Pak Bayu. Yang pertama, kembali lagi saya sampaikan Pak Bayu, gangguan yang pertama adalah masalah pembukuan. Itu yang pertama gangguan itu karena dengan pembukuan yang semisal kurang jelas, karena apa dibilang walaupun saya nanti yang sebagai orang utama yang melaksanakan kegiatan ini termasuk juga.
Maka saya berdiskusi dengan guru tersebut kira-kira seperti itu. Kalau misalnya saya berkedenturan seperti ini, belum tentu juga guru tersebut sesuai dengan dengan diri saya. Itu gangguan yang pertama, Pak. Kemudian gangguan yang kedua, Pak Bayu, masalah pengadaan modal pertama. Apakah saya laksanakan itu dari sekolah? Apakah bisa dari dana bos? Atau memang harus dari diri pribadi sendiri? Dan menurut saya ini juga merupakan gangguan. Kemudian pada saat pelaksanaan, Pak Bayu, pada saat pelaksanaan ini nanti di sana kan kalau misalnya kita tanam sesuatu tanaman karena memang masih berosok, Pak, ada gangguan dari eksternal ya, Pak. Misalnya ada kerang yang tidak, dan wajib itu harus dijaga kira-kira seperti itu, Pak. Jadi itulah merupakan gangguan dari eksternal yang saya pikirkan. Dan yang Pak Bel tanyakan tadi mengenai solusi atau antisipasi itu sudah saya pikirkan juga. Nanti untuk masalah penipuan tadi, mau atau tidak mau guru tersebut yang menurut saya harus dilakukan. Harus dilaksanakan. Kemudian untuk masalah lebih modal pertama, Pak Bayu, sudah saya coba usahakan, saya upayakan dari kepala sekolah untuk mengeluarkan dari dana bos, tapi itu masih berpikir apakah bisa dianggarkan dari dana bos. Belum ada jawaban. Nah, itu upaya yang saya buat. Kemudian kalau misalnya itu nanti tidak bisa dari yang dibuat, saya rasa harus dari badan pribadi sendiri, Pak Bayu. Mungkin apa yang saya lakukan pada di bulan pertama ya, saya nanti prosesnya akan dihidupkan di belakang hari. Baik, Bapak Leo. Sangat luar biasa sekali sih, Pak. Sangat runtut, baik seperti itu. Sudah ada penanganan yang baik seperti itu. Kemudian untuk masalah komitmen Bapak, apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi nyata yang ingin Bapak lakukan ini? Terima kasih, Pak. Untuk komitmen yang saya lakukan, Pak Bayu, sebenarnya sama seperti yang tadi disampaikan Pak Bayu. Sebagai saya ingin menceritakan sesuatu yang baru di sekolah ini. Hilangkan konsep gunanya apa? Yang namanya konsep tujuan. Yang kalau menurut saya, kalau memang orang itu tidak yang asli, artinya sesuatu yang secara tidak secara alami, maka belajar di sekolah. Kenapa? Sekolah itu ada sesuatu yang wow. Karena mereka bukan lagi di depan, mereka bukan lagi hanya belajar, tetapi yang merupakan komitmen saya dengan ingin sekali. Baik Bapak, luar biasa banget jawabannya gitu ya Pak. Dan yang terakhir nih Pak, saya ingin tanyakan, siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini dia Pak? Siapa dan apa yang melakukan itu yang pertama adalah awalnya saya seringkan, saya pernah terpilih, saya seringkan semua dengan tim Pak. Nah, setelah saya ceritakan, ternyata itu Pak ya, menurut saya sangat cocok sama dia. Nah, ketika orang yang adalah yang pertama, saya bisa menikmati dan berpikir melaksanakan ini. Kemudian saya bicarakan dengan kepala sekolah, saya bicarakan juga dengan rekan sejawat kepala sekolah yang seperti ini. Kemudian pengalaman siswa itu sudah memang betul pengalamannya mereka itu yang ingin saya terapkan di sekolah dan mereka sendiri yang semuanya sekolah juga. Luar biasa sih Pak. Banyak banget dukungan ataupun orang yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen seperti itu. Saya yakin dan percaya semua ini dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk yang terakhir Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah di coaching dan bagaimana tindak lanjut dari aksi nyata Bapak setelah sesi coaching ini? Sebenarnya setelah Bapak tadi saya sudah Pak ya, maka tadi setelah Bapak informasi, setelah Bapak coaching, wah ternyata saya makin yakin ke depannya Pak ini akan berhasil. Dan dengan berkat dukungan Bapak tadi dan motivasi semua aparat dan bantuan-bantuannya, saya makin yakin dengan apa yang telah saya siapkan dan
cuma juga yang kurang tepat tadi sudah Bapak jelaskan sama saya yakin ini nanti ke depannya akan terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih Bapak Leo atas waktunya. Mungkin sekian sesi coaching yang dapat kita lakukan. Saya kembalikan kepada Bapak Karnadi selaku pengamat. Baik, Pak Ayu dan Pak Leo, ya makasih ya. Catatan saya yang pertama sudah menggunakan kita ya Pak Ayu dan menanyakan bahwa sana identifikasi nilai hambatan di rencana aksi dan menanyakan prioritas strategi jangka waktu pembangunan penghasilan gangguan. Kemudian ditanggung jawab sudah menanyakan komitmen siapa dan apa yang membantu. Kemudian yang terakhir tidak lanjut dari COVID ini. Saya pikir ini sudah dilaksanakan dengan baik secara konstruktif. Dengan ada catatan saya yang kedua Ya, Pak. mengenai apa yang disampaikan oleh polisi tadi berkaitan dengan nilai 3 ya. Pokoknya ini ada pertanyaan balik dari Pak Bayu ya, apa upaya yang Bapak lakukan untuk menaikkan nilai yang mungkin misalnya melakukan terhadap Pak Leo selaku polisi ini. Kemudian yang kedua aku tanya tentang gangguan yang memang ada di rencana aksi secara identifikasi tadi ada hambatan supaya tidak tumpang tindih. Kalau bisa diidentifikasi ditanyakan hambatan di rencana aksi, jangan ditanyakan lagi tentang gangguan karena pertanyaan yang tadi kita menyatakan catatan saya selama beberapa hari selanjutnya yang lain Pak Bayu kalau kemudian siapa lagi yang ingin Bapak kembangkan dari hasil pada hari ini selain ini apalagi yang ingin Bapak kembangkan berkaitan dengan hasil silakan Pak Bayu. Izin Pak, mohon maaf, kebetulan di sini sedang hujan Pak. Boleh diulangi sekali lagi Pak? Izin yang tadi? Yang terakhir ya. Iya Pak, benar. Ya. Kemudian siapa lagi yang mau kamu kembangkan terhadap Pak Leo selaku polisi berkaitan dengan hasil politik dari hari ini Pak Bayu? Oke, baik. Izin Bapak, mengenai apa yang ingin saya kembangkan seperti itu ya Pak ya, selaku sebagai seorang coach seperti itu. Baik Bapak, sebagai seorang coach saya sebaiknya lebih memperhatikan apa yang menjadi fokus utama dari seorang coach seperti itu ya Pak ya. Kemudian saya mengakui bahwa saya melakukan beberapa kesalahan seperti itu. Jadi saya akan belajar kembali mengenai 3 aspek yang tadi. Yang pertama adalah present, kemudian adalah mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan berbobot. Benar yang Bapak katakan tadi bahwa saya melakukan pengulangan seperti itu. Ada hambatan, yang pertama hambatan, dan yang kedua gangguan. Nah, apa sih yang menjadi perbedaan antara hambatan dan gangguan ini? Sehingga dia menjadi tumpang tindih seperti itu ya Pak ya. Mungkin itu yang dapat saya kembangkan kembali. Saya akan terus belajar sebagai seorang coach sehingga menjadi coach yang profesional seperti itu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.